Di depan polisi, dia menodongkan pistol ke kepalanya sendiri, sementara di belakangnya ada istrinya dan saudaranya. Dan semua ini bermula hanya karena satu kalimat dari putrinya yang berusia 7 tahun. Kenapa ayah tidak bisa mati di medan perang? Kalau begitu, ibu bisa tidur bersama paman Tommy setiap hari. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh ruangan langsung sunyi senyap. Jelas sekali, sang anak tidak tahu apa arti kata-kata itu bagi ayahnya. Sang istri pun tanpa sadar menoleh ke arah Tommy yang duduk di seberang. Dan saat itu Tommy juga tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya kepada kakaknya. Menghadapi pengkhianatan dari istri dan saudara kandungnya sendiri, ditambah lagi rasa benci dari putri kandungnya. Sam sudah tidak punya lagi rasa keterikatan dengan dunia ini, dan tak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya ia alami di medan perang belum lama ini. Sam dulunya adalah seorang marinir yang sangat baik. Ia mulai berpacaran dan menikah dengan istrinya sejak usia 16 tahun, dan kini mereka sudah memiliki dua putri yang lucu. Awalnya, kehidupan mereka bisa saja terus bahagia seperti itu. Namun, pada suatu hari, Sam tiba-tiba menerima perintah dari atasan untuk berangkat ke medan perang di Afghanistan guna mendukung garis depan. Karena medan perang selalu penuh bahaya dan nyawa dipertaruhkan. Sebelum berangkat, Sam sudah menulis surat wasiat kalau ia mengalami sesuatu dan tidak bisa kembali. Setelah meminta atasannya untuk menyerahkan surat itu kepada istrinya, Grace, Sam pun langsung bergegas menuju penjara, karena hari ini adalah hari di mana adiknya, Tommy, dibebaskan. Meskipun sejak kecil Tommy memang dikenal sebagai playboy yang suka hidup bebas, namun hubungan persaudaraan mereka tak perlu diragukan lagi. Malam itu, seluruh keluarga jarang-jarang bisa berkumpul untuk makan bersama, di satu sisi untuk melepas kepergian Sam yang akan berangkat ke medan perang, di sisi lain juga untuk menyambut kepulangan Tommy. Karena ayah mereka juga seorang veteran, di matanya kedua bersaudara ini sangat berbeda. Bagi sang ayah, Sam adalah seorang tentara, pahlawan negara, sementara adiknya, Tommy, yang sering keluar masuk penjara dan tidak punya pekerjaan tetap, dianggap sampah, pecundang. Saat makan malam, sang ayah kembali melontarkan sindiran pedas pada Tommy. Awalnya, Tommy menahan diri karena sudah terbiasa dengan situasi ini. Ia sempat memuji makanan yang disajikan untuk mengalihkan pembicaraan, tapi ayahnya menanggapi dengan nada sarkastis, itu kalau dibandingkan dengan makanan di penjara, kan? Ucapan itu membuat Tommy yang tadinya ingin tenang jadi marah. Akhirnya, keduanya saling beradu argumen, saling menyindir. Akhirnya, makan malam yang seharusnya hangat itu pun berakhir dengan tidak menyenangkan. Sam sangat paham betapa keras kepala kedua orang itu, jadi dia tidak banyak bicara, hanya mengingatkan Tommy agar mulai sekarang jangan cari masalah lagi, karena tidak akan ada yang menolongnya jika terjadi apa-apa. Sebelum tidur, Sam melepas cincin kawin yang sudah hampir 10 tahun ia kenakan di jarinya, karena ia ingin meninggalkan cincin itu untuk istrinya. Ia juga berpesan agar cincin itu jangan sampai hilang. Mungkin ucapan Sam itu juga punya makna lain, lalu dilanjutkan dengan momen manis antara suami istri. Sementara itu, Tommy yang baru saja bertengkar dengan ayahnya hanya bisa pergi ke bar sendirian untuk minum dan melampiaskan kesedihannya. Keesokan harinya, Sam berangkat bersama pasukan menuju garis depan. Semua orang tampak bercanda dan tertawa, hanya dia sendiri yang diam membisu menahan beban. Mereka kemudian berganti naik helikopter menuju markas. Saat jarak ke titik pendaratan tinggal 3 menit lagi, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Mereka terkena serangan roket. Helikopter langsung kehilangan kendali, dan tak lama kemudian terdengar ledakan kedua. Semua orang di tempat kejadian tidak diketahui nasibnya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Beberapa hari kemudian, pada suatu sore, Grace berendam di batu ketika dua perwira militer tiba-tiba datang ke depan rumah. Kedua anaknya mengira mereka mencari ayah mereka. Mendengar suara di depan, Grace buru-buru turun ke bawah untuk melihat, langsung terpaku di tempat, lalu mulai menangis terseduh-seduh. Sebagai istri tentara, ia tahu sebelum suaminya pulang dengan selamat, jika ada perwira militer datang ke rumah, itu berarti suaminya telah gugur. Inilah kenyataan yang paling tidak ingin diterima Grace, tapi ia harus menerimanya. Ia pun menonton video yang sebelumnya direkam oleh Sam. Ia mengenang masa-masa indah yang pernah mereka lalui bersama. Grace yang masih tak percaya kenyataan ini terus larut dalam kesedihan hingga larut malam. Grace masih terus menelepon Sam, tapi yang ia dengar hanyalah suara mesin penjawab berulang-ulang. Saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara mesin dari luar. Ternyata Tommy, yang semalaman bersenang-senang, datang mengembalikan mobil dan kunci yang ia bawa pergi siang tadi. Awalnya, ia hanya berniat meletakkan kunci di depan pintu lalu pergi diam-diam tanpa diketahui. Namun tiba-tiba Grace membuka pintu rumah dari dalam. Melihat wajah Grace yang muram, Tommy mengira Grace tidak ingin dirinya mengemudikan mobil itu. Ia pun sengaja memasang wajah muram, sampai akhirnya Grace menangis histeris dan memberitahu bahwa Sam sudah meninggal dunia. Tommy pun seperti bisa berpetir, pikirannya langsung kosong seketika. Padahal beberapa hari lalu mereka masih makan malam bersama, bagaimana bisa tiba-tiba itu menjadi makan malam terakhir mereka? Diliputi kesedihan yang mendalam, Tommy duduk di depan pintu rumah semalaman, membiarkan butiran es dari langit membasahi seluruh pakaian dan rambutnya. Tak lama kemudian, seluruh warga kota mengadakan upacara peringatan untuk Sam, untuk mengenang pahlawan muda ini. Namun hingga saat ini, Grace masih belum bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah pergi untuk selamanya. Setelah upacara peringatan selesai, seorang perwira militer memberikan sebuah surat kepada Grace, yaitu surat wasiat yang sudah ditulis Sam sebelum berangkat menjalankan tugas. Dalam proses itu, Tommy melihat ayahnya melampiaskan kesedihan dengan minum alkohol. Demi alasan keamanan saat pulang, Tommy berniat meminta kunci dari ayahnya agar ia sendiri yang menyetir, namun justru disalahpahami oleh sang ayah. Ayahnya ingin pergi keluar sendirian untuk bersenang-senang, jadi mereka kembali bertengkar. Sang ayah menuduh Tommy tidak berguna, bahkan jika ia mati pun, ia tidak akan dipuji dan dikenang seperti Sam. Tommy sangat membenci ayahnya, menyalahkannya karena selalu menanamkan nilai-nilai patriotisme pada Sam. Kalau bukan karena itu, Sam tidak akan masuk militer, apalagi sampai tewas tragis di medan perang. Akhirnya, ayah dan anak itu kembali berpisah dengan perasaan tidak enak. Malam itu, Grace berbaring di tempat tidur, membelai surat wasiat yang ditinggalkan Sam. Namun, ia tetap tidak membuka surat itu, karena ia masih yakin Sam belum meninggal. Jika Sam benar-benar sudah tiada, ia pasti bisa merasakannya. Namun, rasa rindu yang mendalam tetap membuatnya sulit tidur, sehingga ia bangun dan mengambil pakaian Sam, berusaha merasakan aroma yang masih tertinggal di sana. Tapi pada saat itu juga, tiba-tiba Tommy menelepon. Saat itu sudah pukul 3 dini hari. Setelah minum-minum, Tommy baru sadar ia tidak punya uang untuk membayar. Awalnya ia bahkan berniat kabur tanpa membayar.
Mau tak mau, karena masih dalam masa pembebasan bersyarat, ia tidak bisa melanggar hukum apapun lagi. Meski hatinya sangat enggan, Grace tetap mengemudi ke bar dan membayarkan uang minuman Tommy sebesar $47. Karena Tommy sudah mabuk berat, demi keselamatan, Grace terpaksa membawanya pulang ke rumah. Ini juga pertama kalinya Tommy menginap di sana sejak kakaknya pergi. Keesokan paginya, saat Tommy masih meringkuk di sofa, ia dibangunkan oleh putri kecil Grace yang sedang mengocok telur. Namun, sebelum ia benar-benar sadar dari mabuknya, ayahnya juga masuk ke dalam rumah. Pertengkaran kemarin membuat keduanya kini merasa canggung. Namun, Tommy tetap menjadi yang pertama menyapa, dan ayahnya mengakui bahwa kemarin dia memang sedang kalut sehingga mengucapkan kata-kata yang menyakitkan itu. Setelah itu, mereka tak bisa menghindari pembicaraan tentang Sam. Tiba-tiba, sang ayah menundukkan kepala sambil terisak. Ternyata selama ini ia selalu menahan emosinya. Namun kali ini ia benar-benar tak mampu lagi menahannya. Tommy bergumam pada dirinya sendiri, jika bisa, aku lebih memilih menggantikan kakakku. Tanpa mereka sadari, di episode ini Sam ternyata berhasil selamat. Namun sayangnya, dia dan seorang rekan seperjuangannya justru menjadi tawanan. Setelah perjalanan panjang di bawah pengawalan tentara musuh, akhirnya mereka dikurung di ruang bawah tanah sempit. Entah sudah berapa lama mereka di sana, sampai Sam kehilangan konsep waktu. Selama itu, mereka berdua mengalami perlakuan tidak manusiawi berkali-kali, hingga rekannya benar-benar tak sanggup lagi dan hampir hancur mental. Sam hanya bertahan karena kerinduannya pada istri dan anak-anaknya, namun ia masih sempat mengingatkan rekannya, apapun yang dilakukan musuh, mereka tidak boleh membocorkan sedikitpun informasi tentang tentara Amerika. Begitulah, Sam di ruang bawah tanah itu seolah hanya bisa menunggu vonis takdir. Sementara itu, Tommy yang sehari-hari tak punya kegiatan, langsung mengajak beberapa temannya begitu melihat dapur rumah kakaknya yang sudah lama rusak. Melihat Tommy yang begitu serius memperbaiki jaring dan wajah anak-anak yang tertawa bahagia di sampingnya, hati Grace tiba-tiba dipenuhi perasaan campur aduk. Karena dulu, meskipun Sam tidak pergi ke medan perang, ia juga tidak pernah punya waktu untuk mengurus pekerjaan rumah seperti ini. Selama ini, mereka jarang sekali berkumpul, bahkan kadang-kadang anak-anak pun merasa seolah-olah tidak memiliki ayah. Kehadiran Tommy benar-benar mengisi kekosongan kasih sayang ayah bagi anak-anak. Apalagi mungkin karena masalah kepribadian juga, dibandingkan dengan ayah mereka yang dulu sangat tegas. Kedua anak itu justru lebih menyukai Tommy. Sekarang, paman Tommy yang selalu dekat dengan mereka, tapi di hati Grace, ia tetap tidak bisa menerima kepergian Sam. Bagaimanapun Sam adalah suaminya, ayah kandung kedua putrinya. Suatu hari, saat Grace masuk rumah, ia melihat karpet penuh kertas kecil. Setelah mengikuti petunjuk itu ke dalam, ia sadar dapur sudah berubah total, tampak baru dan rapi. Tak lama kemudian, keluarga dan teman-teman yang bersembunyi tiba-tiba muncul, ternyata hari ini ulang tahun Grace. Namun, meskipun melihat hadiah yang dipersiapkan dengan penuh perhatian oleh kedua putrinya, serta kue ulang tahun buatan tangan ibu mertuanya, Grace tetap tidak bisa benar-benar merasa bahagia. Tapi dia juga sangat sadar, pesta ulang tahun yang meriah ini adalah kejutan khusus yang diberikan Tommy untuknya. Karena itu, saat tidak ada yang memperhatikan, dia diam-diam mengucapkan terima kasih kepada Tommy, dan hubungan di antara mereka pun perlahan mulai berubah. Sebelumnya, Tommy memang sering minum-minum di bar. Dia biasanya hanya berkeluyuran bersama teman-temannya, tapi sejak kakaknya pergi, sepertinya seluruh perhatiannya kini tercurah pada Grace dan anak-anak. Sebelumnya, putri sulung di rumah selalu harus mengalah pada adiknya, sehingga dia sempat merasa dirinya tidak lucu maupun tidak istimewa. Namun Tommy dengan sungguh-sungguh memberitahunya, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk di antara kalian. Kalian berdua adalah harta yang paling berharga bagi orang tua. Tidak hanya menghibur dengan kata-kata, Tommy juga semakin memperhatikan perasaan putri sulungnya lewat tindakannya. Dengan cara ini, dia bisa merasakan lebih banyak cinta dan perhatian. Melihat Sam yang begitu akrab bermain bersama anak-anak, hati Grace pun sempat tersentuh. Dulu, dia tidak begitu mengenal Tommy, bahkan sempat merasa bahwa adik iparnya itu tidak berguna sama sekali. Namun, setelah beberapa bulan bersama, perlahan-lahan dia mulai melihat sisi baik Tommy. Suatu hari, mereka berdua minum bir sambil berbincang tentang masa lalu masing-masing, dan tiba-tiba, saat mata mereka saling bertemu, keduanya terdiam sejenak. Setelah itu, entah bagaimana, mereka saling berciuman. Namun, teringat Sam yang telah tiada, mereka menahan diri dan menghentikan perbuatan itu. Untuk meredakan suasana canggung, Grace buru-buru bangkit dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Tommy yang diliputi rasa bersalah hanya bisa menangis terseduh-seduh sendirian di kamar. Namun tak lama kemudian, ia menenangkan diri, mengambil jaketnya, lalu keluar dari rumah. Di tengah malam, Grace merasa gelisah dan kacau. Berbaring di tempat tidur, ia lama tak bisa tidur. Akhirnya ia bangun dan membuka laci di samping tempat tidurnya, berniat membaca surat dari Sam. Namun setelah bergumul cukup lama, ia menaruhnya kembali. Sampai sekarang, ia belum punya keberanian menghadapi kenyataan ini. Sementara itu, di tempat lain, Sam sudah tersiksa hingga babak belur. Setelah 3 bulan ditahan kelompok Dewa Guan, ia dan rekan-rekannya dipaksa dibawa kelompok lain. Untuk menakut-nakuti, pemimpin musuh menembak mati seorang pengkhianat di depan mereka. Setelah itu, demi mendapatkan informasi militer, mereka kembali mengalami penyiksaan tidak manusiawi. Selama keduanya bungkam, masih ada harapan bertahan hidup. Namun, akhirnya rekan Sam tak sanggup menahan sakit dan memilih jadi pengecut yang mengkhianati negaranya. Seseorang yang pernah mengkhianati tanah air, pasti di kemudian hari juga akan berbalik lagi. Sehingga di mata musuh, orang seperti itu tak boleh dibiarkan hidup. Keesokan paginya, pemimpin musuh memberi tongkat besi ke Sam, memaksanya menghabisi rekannya sendiri. Awalnya, Sam tak sanggup melakukannya, karena pendidikan yang ia terima tak pernah membenarkan menyakiti saudara sendiri. Meski rekannya sudah jadi pengkhianat bangsa, ia tetap tak bisa meyakinkan diri melawan hati nuraninya, sampai akhirnya semua orang di sekitarnya semua mulai mengarahkan senjata ke arahnya dan mengancam, kalau kamu tidak membunuh rekanmu, kami akan menembakmu sampai mati. Saat itu, kamu tak akan pernah bisa bertemu istri dan anakmu lagi. Mendengar ancaman itu, sisa kewarasan Sam mulai hilang, wajahnya berubah garang. Sejak pertama ditangkap, Sam sudah bersumpah dalam hati harus tetap hidup demi kembali ke istri dan anaknya. Kini, saat nyawanya terancam, ia tak punya pilihan selain mengayunkan tongkat besi dan menghancurkan kepala rekannya.
Setelah kejadian itu, Sam yang menderita siksaan mental berat dikurung seperti mayat hidup di dalam gua penuh tulang belulang. Suatu hari, tentara Amerika akhirnya menemukan markas tempat mereka ditahan. Sekelompok orang buru-buru mengemasi barang dan melarikan diri dari lokasi itu, sementara penjaga yang bertugas mengawasi Sam tertembak peluru dan langsung terjatuh. Setelah berbulan-bulan mengalami siksaan, meskipun Sam tidak mati di tangan musuh, penderitaan fisik dan mental yang ia alami membuatnya benar-benar hancur dan tak pernah bisa bangkit lagi. Sementara itu, Tommy masih asyik membuat manusia salju bersama anak-anak. Kakak iparnya buru-buru mengambil sebatang wortel, lalu melemparkannya kepada anak-anak untuk dijadikan hidung manusia salju. Mungkin terdengar aneh jika dikatakan satu keluarga tertawa bahagia bersama, tapi saat itu mereka tampaknya benar-benar sudah melupakan Sam. Tepat pada saat itu, Grace tiba-tiba menerima sebuah telepon. Namun setelah mendengar suara di seberang, Grace langsung terpaku di tempat dengan wajah tak percaya. Tak lama kemudian, Sam pun dipulangkan. Grace dan anak-anak langsung berlari memeluknya, sementara Tommy hanya berdiri dari kejauhan. Melihat momen reuni keluarga mereka, hatinya campur aduk. Ia bersyukur kakaknya bisa kembali dengan selamat, tapi juga merasa bersalah karena hampir mengkhianati kakaknya. Di saat yang sama, ia juga merasa sedikit kehilangan, karena kembalinya sang kakak membuat hubungan yang susah payah ia bangun dengan Grace dan anak-anak akan segera lenyap. Namun, bukan hanya dia yang merasa rumit, Sam pun. Ia memandangi dapur yang tampak baru tapi sudah tak lagi terasa akrab, mendengar putrinya terus-menerus memuji Tommy, merasa dirinya seperti orang luar. Tapi saat itu, Sam tidak terlalu memikirkannya, ia langsung masuk ke kamar tidur dan berbaring di atas ranjang. Lalu ia membiarkan istri dan putrinya bersandar di sisinya. Awalnya ia mengira hal itu bisa menghangatkan hatinya yang berlumuran darah. Namun sepertinya semua itu sama sekali tidak membantu. Setelah itu, ia juga mencoba menyibukkan diri agar kenangan masa lalu tidak terus-menerus membanjiri pikirannya. Namun, berbagai perilaku anehnya dengan cepat menarik perhatian keluarganya. Terutama ayahnya yang seorang veteran, segera menyadari bahwa ia menderita gangguan stres berat, lalu dengan sabar menasihatinya agar tidak memendam semuanya sendiri, karena itu bisa membuatnya kehilangan kewarasan. Namun, Sam sudah kehilangan kepercayaan pada siapapun, bahkan ketika berada di kamar mandi rumahnya sendiri. Dia bahkan harus mengunci pintu rapat-rapat agar merasa aman. Bukan hanya itu, ketika Grace melihat bekas luka di punggungnya dan mencoba mendekat untuk menenangkannya dengan penuh kasih sayang, dia akan langsung bereaksi seperti singa yang ketakutan, mengusir Grace dengan nada dingin. Alasan dia bersikap seperti itu adalah karena pada hari bersalju itu, dia melihat Tommy bersama istri dan anak-anaknya bermain di salju seperti satu keluarga utuh, dan seketika dia merasa dirinya adalah orang yang tidak dibutuhkan. Ditambah lagi, teringat ucapan putrinya sebelumnya, bahwa selama dia tidak ada, Tommy selalu tidur di rumah mereka, jadi sangat sulit baginya untuk tidak mencurigai sesuatu yang tidak-tidak. Adik kandungnya sendiri berselingkuh dengan istrinya. Padahal, selain satu kali ciuman, sebenarnya tidak ada apa-apa antara Tommy dan Grace. Namun, ketika dihadapkan pada pertanyaan Sam, Tommy tidak mengakui, tapi juga tidak menyangkal. Karena meskipun tidak ada hubungan fisik, dia memang jatuh cinta pada Grace. Dia tidak ingin membohongi perasaannya sendiri, apalagi membohongi Sam yang sudah terluka. Dengan pertanyaan yang masih belum terjawab, Sam pun kembali ke rumah. Namun, yang ia lihat justru seorang bayi merangkap perlahan di lantai ruang tamu. Lalu seorang wanita mengangkat bayi itu dengan lembut ke dalam pelukannya. Suami wanita ini adalah rekan seperjuangan Sam yang tewas di bawah pukulan besi Sam sendiri. Karena mendengar bahwa suaminya ditangkap musuh bersama Sam, wanita itu sangat ingin tahu jika Sam bisa kembali dengan selamat, lalu kemana suaminya? Namun Sam sama sekali tidak berani mengungkapkan kebenaran. Bahkan ia mulai menghipnotis dirinya sendiri, menghindari kenyataan, seolah-olah selama ia tidak mengakui pembunuhan dan perbuatan itu, semua itu tidak pernah terjadi. Namun, ketika malam tiba dan suasana sunyi, hati nuraninya yang gelisah membuatnya sama sekali tidak berani tidur. Bahkan jika hanya mendengar sedikit suara di luar, ia akan langsung mengambil pistol dan memeriksa sekeliling. Jelas sekali, kondisi mentalnya sudah bermasalah. Mengorbankan satu keluarga demi menyelamatkan keluarga lain, siapapun yang selamat tidak akan bisa melupakan semuanya begitu saja. Sebagai istri, Grace juga menyadari keanehan suaminya, tapi ia hanya bisa diam dan melihat, tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Sam tiba-tiba mengenakan seragam militer dan menemui atasannya. Ia memohon agar segera dikirim kembali ke garis depan, dengan alasan merindukan rekan-rekan seperjuangannya. Namun, atasannya langsung menyadari bahwa kondisinya sangat tidak stabil. Ketika Sam mengatakan bahwa ia tidak ingin lagi tinggal di rumah karena keluarganya tidak memahaminya, sang atasan pun langsung mengerti bahwa Sam sedang mengalami trauma pasca perang, sehingga ia menolak permintaan Sam dengan halus. Saat makan malam, kedua putrinya dengan gembira menceritakan sebuah lelucon yang hanya dimengerti oleh anak-anak. Grace berusaha ikut tertawa di samping mereka, tapi Sam sama sekali tidak mengerti apa yang lucu. Bahkan dengan wajah serius ia bertanya kenapa mereka bisa tertawa seperti itu. Lalu langsung berdiri dan meninggalkan meja makan. Melihat hal itu, setelah menenangkan kedua putrinya yang ketakutan, Grace pun mendatangi Sam untuk mencoba berkomunikasi. Grace sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di medan perang hingga membuat Sam berubah seperti ini. Namun Sam justru balik mempertanyakan dirinya. Apakah kamu benar-benar bersama Tommy? Grace tertegun mendengarnya, lalu menatap Sam dan berkata dia dan Tommy memang pernah berciuman. Tapi hanya itu. Namun, seberapa tulus Grace menjelaskan, Sam tetap tidak bisa menerima. Sebenarnya, bukan karena dia tidak percaya, melainkan karena dia tidak bisa melepaskan perasaannya. Atau bisa dibilang Sam sedang lari dari kenyataan. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia pulang ke rumah dengan mengorbankan nyawa rekannya, sehingga tanpa sadar meyakinkan dirinya sendiri bahwa istrinya dan adiknya telah memiliki hubungan. Dengan begitu, ia bisa menemukan pelampiasan untuk emosinya, sekaligus memiliki alasan yang cukup untuk memilih melarikan diri dari segalanya atau menghancurkan semuanya. Namun, ketika melihat kedua putrinya yang manis dan penurut, ia kembali berusaha keras untuk segera keluar dari bayang-bayang itu. Ia ingin mencoba berkomunikasi dengan anak-anaknya seperti biasa, dan lebih dari itu, ia ingin menemukan kembali dirinya yang dulu. Tapi saat ia mendekati putri sulungnya, sang anak justru ketakutan dan mundur beberapa langkah. Sam pun menyadari hal itu, namun ia tetap berusaha mengendalikan emosinya, lalu tersenyum dan berkata kepada anak-anaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, pada malam berikutnya, konflik di antara mereka kembali memuncak, karena hari itu adalah ulang tahun putri bungsu mereka.
Jadi, 3 generasi keluarga berkumpul di rumah kakek dan nenek. Awalnya semua tampak bahagia, namun Tommy yang datang terlambat justru membawa pacar yang baru dikenalnya 3 hari. Hal ini membuat Putri Sulung merasa tidak nyaman, karena setelah sekian lama bersama, ia sebenarnya lebih berharap Tommy dan ibunya bisa membentuk keluarga. Sementara alasan Tommy membawa wanita asing itu adalah untuk menghilangkan kecurigaan Sam terhadap dirinya, tapi apa yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Wanita yang dibawa Tommy bukan hanya cerewet, tapi juga terus-menerus mengarahkan pembicaraan ke topik medan perang. Seperti kata pepatah, yang bicara mungkin tanpa maksud, tapi yang mendengar bisa saja merasa. Apalagi Sam yang sudah sensitif dan rapuh, benar-benar mesin pembunuh terlatih seperti disebutkan wanita itu. Mendengar ucapan itu, wajah Sam langsung berubah. Saat itu juga, Putri Sulung mengambil boneka kain. Adiknya segera berlari merebutnya. Agar suasana di meja makan tidak semakin gaduh, Sam memerintahkan Putri Sulungnya mengalah. Dengan terpaksa, Putri Sulungnya menurut mengambil mainan lain. Tak disangka, adiknya tetap menangis meminta boneka itu, dan Tommy tetap meminta Putri Sulung mengalah. Akhirnya, Putri Sulung yang sudah merasa ayahnya pilih kasih, tak tahan lagi dan mulai menangis sambil mengeluh. Ia berkata, sejak kecil adiknya selalu mendapat segalanya, sedangkan saat ulang tahunnya sendiri, bukan hanya tak mendapat hadiah yang diinginkan, bahkan ayahnya entah di mana. Sebenarnya, ia mengatakan itu untuk menarik perhatian dan kepedulian orang tua dan Tommy, tapi demi meredakan suasana canggung, para orang dewasa tidak menanggapi ucapannya, malah mengganti topik pembicaraan. Merasa semakin diabaikan, Putri Sulung itu pun meraih satu balon lagi, lalu menggosok-gosoknya hingga menimbulkan suara berdecit. Karena suara berdecit itu sangat mengganggu, Grace menegurnya agar tidak mengganggu para tamu yang berbicara namun ia tetap tidak peduli. Meskipun Sam sudah berkali-kali memperingatkannya, ia tetap memeluk balon itu dan tidak mau melepaskannya sampai akhirnya Sam benar-benar tidak tahan dan meledak emosi. Putri sulungnya, karena merasa tersinggung dan marah, berteriak menegurnya, bahkan sampai berkata kenapa ayahnya tidak mati saja di medan perang, dan berbohong dengan mengatakan ibu dan pamannya selalu tidur bersama. Akhirnya, pesta ulang tahun yang seharusnya meriah dan penuh kebahagiaan berakhir dengan sunyi dan canggung. Dalam perjalanan pulang, Sam sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi Grace tahu ini adalah ketenangan sebelum badai datang. Benar saja, setelah sampai di rumah, Sam terlebih dahulu memeriksa sekeliling dalam gelapnya malam, lalu dengan membawa sebatang besi, ia langsung masuk ke dapur yang baru saja direnovasi. Grace merasa ada yang tidak beres, dan segera menelepon Tommy. Namun, saat Tommy selesai menelepon dan sampai di dapur, Sam sudah mulai mengamuk dan merusak segala sesuatu seperti orang gila. Ternyata, ucapan Putri Sulung di meja makan tadi bukan hanya sekadar pemicu terakhir yang membuat Sam benar-benar hancur. Itu jugalah yang menjadi pemicu utama ledakan emosinya. Sebenarnya, bagi Sam, kebenaran dari semua kejadian itu sudah tidak penting lagi. Yang terpenting adalah dia butuh tempat untuk melampiaskan emosinya. Dan pelampiasan itu ia temukan dengan menuduh istri dan adiknya telah kehilangan moral, demi menutupi kehancuran moralnya sendiri. Namun, saat ia sedang histeris dan mengamuk, Tommy masuk dengan hati-hati. Untuk menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud jahat, Tommy bahkan sengaja membuka kedua tangannya. Melihat Tommy, Sam pun perlahan mulai tenang. Awalnya, semua orang mengira masalah ini sudah selesai. Tapi ketika Tommy memeluk Sam untuk menenangkannya, dan Grace pergi untuk melindungi anak-anak, tiba-tiba Sam kembali mengalami reaksi stres yang hebat. Senapan itu kemudian diarahkan ke leher Tommy. Untung saja di saat-saat genting, suara sirena polisi terdengar dari luar jendela. Ternyata sebelum Tommy datang, ayah mereka sudah khawatir kedua bersaudara itu benar-benar akan bertengkar hebat, jadi ia lebih dulu menelepon polisi. Namun, mendengar suara sirena, emosi Sam justru semakin tak terkendali. Ia bukan hanya mengacungkan senapan dan berlari keluar rumah untuk menghadapi polisi, tapi juga menembakkan beberapa kali ke udara, seolah-olah memaksa polisi untuk menembaknya. Ketika ia tahu taktik itu tidak berhasil, Sam malah mengerahkan moncong senapan ke dirinya sendiri. Dalam sekejap, semua orang yang ada di sana menahan napas, sementara Tommy dan Grace berteriak histeris di belakangnya. Untungnya, pada akhirnya saya masih memiliki sedikit sisa akal sehat dan menurunkan tangan kanannya yang memegang senapan. Kalau saja pelatu itu sempat ditarik, bukan hanya ia akan kehilangan kesempatan untuk menebus dirinya, tapi juga akan menghancurkan seluruh keluarganya. Setelah semuanya reda, Sam dibawa ke rumah sakit karena sesuai dengan ketentuan hukum, ia harus menjalani perawatan psikologis untuk sementara waktu. Sementara itu, setelah menenangkan anak-anak, Grace membuka surat yang selama ini tersimpan di laci samping tempat tidur, di mana tertulis, "Jika kamu membaca surat ini, berarti aku tidak akan pernah kembali. Meskipun hidup ini penuh dengan hal-hal yang tak terduga, aku yakin aku sangat mencintai kamu dan anak-anak." Di sisi lain, Tommy yang juga tidak bisa tidur tiba-tiba menerima telepon dari Sam. Sebenarnya, dia juga tidak tahu harus mengatakan apa kepada adiknya, hanya setelah memastikan adiknya tidak terluka, dia dengan tenang berkata, "Kamu akan selalu menjadi saudaraku." Mungkin kalimat, "kamu adalah saudaraku," itu sudah mewakili ribuan kata. Tak lama kemudian, setelah mendapat izin dari rumah sakit, Grace bertemu dengan Sam, dan memasangkan kembali cincin yang sebelumnya tergantung di lehernya ke jari manis Sam. Kini Sam terlihat jauh lebih tenang, tapi tetap diam, tidak berkata apa-apa. Akhirnya, Grace yang tak tahan lagi pun bertanya padanya, "Sebenarnya, apa yang sudah kamu alami sampai membuatmu terus-menerus menyiksa dirimu sendiri?" Awalnya Grace mengira dia tetap tidak akan mendapat jawaban. Tapi tak disangka, Sam sambil menangis akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini tak berani ia hadapi. Ada yang bilang, hanya orang yang sudah mati yang bisa melihat akhir dari perang. Sam telah melihat akhir dari perang itu, tapi pertanyaannya, bisakah dia hidup kembali? Itulah tadi alur cerita film Beatles. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.